Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Cost of Capital atau biaya modal. Saya Yuka Sani Pertiwi dengan NPM 23011111075. Pengertian Cost of Capital. Cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan dana yang berasal dari hutang, saham preferred, saham biasa, dan juga laba ditahan untuk mendanai suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Lanjut ke fungsi cost of capital. Berikut ada beberapa fungsi dari cost of capital, antara lain yang pertama yaitu membantu dalam membuat keputusan investasi, yang kedua membantu dalam menentukan tingkat diskonto perusahaan, terus yang ketiga ada meningkatkan nilai perusahaan, yang keempat meningkatkan transparansi, dan juga yang terakhir ada membantu dalam memilih sumber dana. Perkenalkan, nama saya Siva Amanda Putri dengan NPM 230111072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko cost of capital. Yang pertama ada business risk, resiko atas perusahaan yang tidak dapat memenuhi biaya operasinya. Artinya, jika perusahaan menerima usulan proyek, maka ini tidak akan mempengaruhi kemampuannya atas operating cost. Contohnya itu ketika seseorang membuka usaha dan menargetkan omsetnya sebesar 50 juta. Namun yang terrealisasikannya itu hanya 30 juta. Nah, yang 20 juta ini itu disebut dengan resiko. Resiko berinvestasi itu jika keuntungan yang tidak terrealisasikan tidak sebesar yang diprediksi. Lalu yang kedua ada financial risk, yaitu resiko atas perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang diharapkan, seperti bunga, biaya sewa, dividen. Itu termasuk biaya tetap. Artinya, jika perusahaan menerima usulan proyek dan membiayainya, maka hal ini tidak akan merubah financing cost maupun perusahaan. Dan yang terakhir ada biaya setelah pajak yang relevan. Dengan kata lain, cost of capital diukur dengan dasar after cost sesuai dengan dasar yang dipakai dalam capital budgeting decision. Maksudnya itu, kalau misalkan kita menerima penghasilan, itu pasti akan dipotong dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, ada biaya dari sumber modal. Secara umum, ada dua jenis sumber dana yang paling sering digunakan, yaitu utang obligasi dan saham. Utang terdiri atas utang bank atau utang melalui obligasi. Pemberian utang memperoleh kompensasi berupa bunga. Saham merupakan bentuk penyertaan. Saham bisa berupa private placement atau pendapatan dana tidak melalui pasar modal, bisa juga dengan membeli saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Pendapatan saham berasal dari dividen dan capital gain. Biaya modal individual. 1. Biaya modal utang jangka pendek. Jangka waktu pengembalian utang kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang dagang, utang wesel, utang jangka pendek bank. Rumus KT sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T. Keterangan KT sama dengan biaya utang jangka pendek setelah pajak. KB sama dengan biaya utang jangka pendek sebelum pajak, sebesar tingkat bunga utang. T sama dengan tingkat pajak. Contoh soal 1. Perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga kredit 12%. Tingkat pajak penghasilan 35%. Berapa biaya utang setelah pajak? Diketahui, biaya utang sebelum pajak 12%. Tingkat pajak penghasilan 35%. Ditanyakan biaya utang setelah pajak. Dijawab KT sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T. Sama dengan 0,12 dalam kurung 1 dikurang 0,35. Sama dengan 0,078 atau 7,8%. Jadi, biaya utang setelah pajak yang harus kita bayar itu bukan sebesar 12%, melainkan sebesar 7,8%. 2. Biaya modal utang jangka panjang. Umumnya adalah obligasi. Dapat dihitung menggunakan perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi. Rumus dengan metode shortcut, ringkas, atau aproksimasi. KDB sama dengan
I dikali M ditambah dalam kurung M dikurang P dibagi N per dalam kurung M ditambah P per 2, di mana I sama dengan tingkat bunga, M sama dengan nilai nominal obligasi, P sama dengan harga pasar obligasi, N sama dengan umur obligasi. Contoh soal 1. PT Astra International Tbk mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal per lembar Rp10.000, harga pasar obligasi Rp9.000, umur obligasi 10 tahun, bunga 10%, tingkat pajak 20% per tahun. Berapa tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo? Diketahui I sama dengan 10%, M sama dengan Rp10.000, P sama dengan Rp9.000, N sama dengan 10 tahun. Ditanyakan yang pertama KDB, yang kedua KD. Dijawab, KDB sama dengan I dikali M ditambah dalam kurung M dikurang P dibagi N per dalam kurung M ditambah P per 2 sama dengan 10% dikali 10.000 ditambah dalam kurung 10.000 dikurang 9.000 dibagi 10 per dalam kurung 10.000 dikurang 9.000 per 2. KDB sama dengan 1.000 ditambah 100 per 9.500 sama dengan 1.100 per 9.500 sama dengan 0,1157 atau 11,57%. Jadi, biaya modal sebelum pajak yaitu sebesar 11,57%. KD sama dengan KDB dalam kurung 1 dikurang T. KD sama dengan 0,1157 dalam kurung 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,0925 atau 9,25%. Jadi, biaya modal obligasi setelah pajak yaitu sebesar 9,25%. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai metode akurat atau interpolasi atau present value. Perhitungan biaya modal dari hutang jangka panjang obligasi dengan menggunakan tabel present value sering disebut metode akurat. Metode ini sudah memperhatikan nilai waktu uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan diperoleh investor di masa datang untuk dinilai sekarang atau present value. Kembali diingatkan bahwa penyelesaian metode ini agak sulit karena menggunakan cara coba-coba atau trial and error dalam menentukan tingkat retur yang dapat menyamakan pendapatan yang diharapkan dengan nilai pasar obligasi saat sekarang. Untuk rumusnya, itu ada 3 rumus dari metode akurat ini. Yang pertama ada nilai obligasi sama dengan VB sama dengan I1 dibagi dalam kurung 1 tambah KD dikali pangkat 1 ditambah I2 dibagi dalam kurung 1 ditambah KD dikali atau kuadrat 2 ditambah titik-titik ditambah IN dibagi dalam kurung 1 ditambah KD dikali N ditambah sampai seterusnya itu N dibagi dalam kurung 1 ditambah KD dikali N atau nilainya. Terus yang kedua ada rumusnya nilai obligasi sama dengan PB sama dengan N sigma T sama dengan 1 I dibagi dalam kurung 1 ditambah KD dikali T ditambah N dibagi dalam kurung 1 ditambah KD dikali N. Terus ada rumus yang terakhir yaitu VB sama dengan I dikali VV IFA di KD dikali N ditambah N dalam kurung atau dikali N dikali VVIF KDN, di mana penjelasannya keterangannya itu PB itu nilai obligasi, terus I nya itu tingkat bunga obligasi dalam rupiah, KD nya itu rate of return obligasi atau yield to maturity, terus N nya itu umur obligasi dalam tahun, dan N besarnya itu nilai nominal obligasi atau nilai pada saat obligasi jatuh tempo. Terus T nya itu jumlah tahun sampai tahun ke T atau dari tahun awal sampai tahun akhir.
Terus VVIFA itu yaitu present value interest factor for an annuity atau nilai sekarang faktor bunga anuitas. VVIF yaitu present value interest factor atau nilai sekarang faktor bunga. Untuk contoh soalnya di sini ada PT Karunia menerbitkan obligasi dengan kupon 20%, nilai nominal yaitu 1 juta rupiah selama 10 tahun. Biaya emisi obligasi dan lainnya adalah 50 juta per lembar. Ditanyakan berapa biaya modal utang yang dibayarkan perusahaan tersebut. Diketahui dari soal tersebut untuk kupon bunganya itu 20%, terus ada nilai nominalnya 1 juta rupiah. Umurnya itu ada yaitu 10 tahun, terus biaya emisi obligasinya itu 50.000 rupiah. Ditanyakan dari soal tersebut yaitu berapa biaya modal utang yang dibayarkan perusahaan. Untuk jawabannya itu rumusnya PB sama dengan sudah diketahui dari rumus yang tadi, yaitu dari soal tersebut 950.000 sama dengan 200.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah KD pangkat 1, karena pangkat 1 jadi tidak ditulis di sini pangkat satunya, ditambah 200.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah KD kuadrat atau pangkat 2 ditambah titik yaitu sampai dengan KD pangkat 3 atau KD 200.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah KD pangkat 3 dan ditambah 200.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah KD pangkat 4. Dari hasil tersebut perhitungannya 950.000 sama dengan 200.000 ditambah 200.000 ditambah sampai dengan 200.000 ditambah 1 juta. Hasilnya itu KD sama dengan 21%, di mana 21% itu biaya modal utang KD sebelum pajak, yaitu dengan menggunakan teknik IRR. T sama dengan 40% dalam kurung biaya modal utang net pajak dengan tingkat 40%. Maka KT sama dengan KD dikali 1 dikurangi T. Sama dengan KD-nya itu 0,21, terus dikali 1 kurangi 0,4, hasilnya itu 1 dikurangi 0,4 itu 0,6, jadi 0,21 dikali 0,6, hasilnya itu 12,6% jika dipersenkan. Jadi biaya modal utang yang dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 12,6%. Nah, yang terakhir ada biaya modal saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memiliki sifat-sifat istimewa. Saham preferen juga dikatakan sebagai hybrid instrument karena memiliki karakteristik yang mirip utang dan juga modal sendiri. Karakteristik utang terdapat pada obligasi yang memberikan dividen tetap dengan nilai nominal tertentu dan bersifat kumulatif. Artinya, perusahaan tetap harus memperhitungkan dividen saham preferen sekalipun perusahaan dalam keadaan merugi dan membayarkan perhitungan dividen tersebut pada saat perusahaan mengalami keuntungan secara kumulatif dengan dividen tahun berjalan. Saham preferen juga memiliki keunggulan dilihat dari didahulukan pembayaran dividennya dibandingkan dengan dividen saham biasa. Keunggulan saham preferen ini dikatakan sebagai superiority to common stock. Tidak heran jika karena berbagai keunggulannya, saham preferen dijual pertama kali hanya kepada founding fathers atau para pendiri perusahaan sebagai bentuk penghargaan kepada para pendiri perusahaan. Rumus dari saham preferen yaitu biaya saham preferen atau KPS sama dengan dividen saham preferen atau DPS dibagi dengan harga saham preferen atau price. Contoh soal 1. PT Karunia menjual saham preferen. Kas masuk yang diterima adalah sebesar Rp1.000 per lembar. Dividen saham preferen sebesar 250 perak. Berdasarkan data di atas, hitunglah berapa biaya saham preferen perusahaan tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu di sini ada DPS atau dividen saham preferen sebesar 250 perak. Dan juga ada harganya atau price sebesar 1.000. Yang ditanyakannya yaitu berapa biaya saham preferen. Langsung aja kita jawab. KPS sama dengan DPS
dibagi price sama dengan 250 perak dibagi dengan 1.000 rupiah sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi, biaya saham PT Karunia adalah sebesar 25%. Contoh soal kedua. PT ABC menjual saham preferen dengan nilai nominal Rp12.000. Harga jual saham preferen yaitu Rp15.000, dividen per tahun Rp2.000, biaya penerbitan saham tiap lembarnya 180 perak. Berapa saham preferen? Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. DPS-nya itu 2.000 dan price-nya 15.000 dikurang dengan 180 sama dengan Rp14.820. Ditanyanya KPS, maka langsung jawab saja KPS sama dengan DPS dibagi price. Jadi KPS-nya 2.000 dibagi 14.820 sama dengan 0,1349 atau 13,49. Jadi biaya saham preferen PT ABC adalah sebesar 13,49%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.